Tantangan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan tenaga kerja dalam jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor, khususnya sektor industri dan jasa. Pada era globalisasi yang serba kompetitif di berbagai bidang kehidupan ini, tampaknya pendidikan kejuruan menjadi sangat penting, mengingat tuntunan sumber daya manusia di pasaran tenaga kerja yang makin tinggi. Untuk menyiapkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi pasar kerja, maka kompetensi lulusan SMK perlu terus diperbaiki atau ditingkatkan. Sekolah menengah kejuruan seharusnya mampu mencetak wirausaha-wirausaha yang dapat menciptakan usaha secara mandiri untuk kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian alumni SMK yang belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Hal tersebut dapat dihindari jika sejak awal pendidikan mereka ditumbuhkan minat berwirausaha sehingga ketika lulus mereka dapat memilih menjadi wirausaha. Di samping adanya pilihan bekerja di perusahaan atau melanjutkan kuliah. Di sisi lain, permasalahan kekurangan gizi pada balita saat ini masih menjadi hal yang cukup mendapatkan banyak perhatian karena dapat merugikan tidak saja bagi anak-anak tersebut tapi juga bagi negara. Dampak akibat kekurangan gizi pada balita jika tidak segera ditangani dapat bertahan sampai dewasa dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga menjadi beban bagi suatu negara. Konsumsi makanan dalam jumlah dan kandungan gizi yang cukup sangat diperlukan untuk tumbuh kembang balita. Di Indonesia, kekurangan gizi pada anak balita dan usia sekolah masih menjadi salah satu masalah yang serius. Salah satunya adalah wasting. Wasting atau kekurangan gizi akut merupakan akibat dari penurunan berat badan yang cepat atau kegagalan untuk menambah berat badan. Anak yang menderita wasting memiliki kekebalan yang lemah, menghambat perkembangan dan juga meningkatkan risiko kematian. Berdasarkan keadaan di atas, maka diperlukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan membuat inovasi produk crackers berbahan baku ikan tongkol. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 5 Jember yang diharapkan dapat memotivasi minat wirausaha siswa dengan berpikir kreatif dan inovatif membuat industri kreatif berbasis produk pangan untuk kesehatan. Pelatihan pembuatan inovasi produk crackers berbahan baku ikan tongkol merupakan program yang digagas oleh tim program kemitraan masyarakat stimulus dari program studi teknologi industri pertanian dan program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa SMK Muhammadiyah 5 Jember dalam menginovasikan produk olahan berbahan baku ikan tongkol yang nantinya dapat dikembangkan menjadi potensi berwirausaha. Sasaran dari program ini adalah siswa kelas 1 hingga kelas 3 SMK Muhammadiyah 5 Jember yang berlokasi di Jalan Persatuan Rowo Gempol, Dusun Igir-Igir, Desa Gondang Rejo, Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan pada program kemitraan masyarakat stimulus ini adalah sosialisasi dan pendampingan pembuatan inovasi produk crackers berbahan baku ikan tongkol serta pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha hingga strategi pemasaran produk crackers berbahan baku ikan tongkol. Bukan lagi berinovasi. Tapi kalau kampus itu kan beda, memang ranahnya adalah ranah riset, ranah penelitian. Jadi kalau ini nanti dikomparasi antara perguruan tinggi dengan SMK, saya kira akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, ini jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian ini memang jurusan yang paling sedikit peminat di kita. Anak-anak kalau di sini 1 bulan sekali kegiatan seperti juga tidak apa-apa, Pak. Boleh-boleh saja. Karena memang di SMK itu jauh lebih banyak prakteknya daripada ke teorinya. Dan anak-anak nanti kalau diikuti dengan seksama dengan ya, jadi di sini kegiatan kami saat ini adalah pengabdian kepada masyarakat, Bapak. Jadi dulu kita fokusnya pengabdian kepada masyarakatnya kepada UMKM. Dan akhirnya kemarin ada salah satu teman gitu dari guru SMK, guru SMA itu, kenapa kok nggak ke sekolah saja begitu, sambil kita kan di Muhammadiyah pengennya terus ada hilirisasi ya Bapak, dari TK, SMP, SD, SMA semuanya ada Muhammadiyah. Bahkan kampus pun juga ada, di kampus Muhammadiyah pun juga ada begitu. Jadi inginnya kita saling berkolaborasi ya. Nah, Mostin itu sendiri apa? Kalau Mostin itu kekurangan gizi akut merupakan akibat dari penurunan berat badan yang sangat cepat, gitu ya. Jadi kekurangan gizinya hampir sama dengan stunting. Hanya saja ini diakibatkan karena awalnya dari penurunan berat badan, kemudian tinggi badannya juga agak meninggi. Ya. Nah, gangguan pertumbuhan yang normal digambarkan yang sebelah kanan yang berbaju kuning, anak berbaju kuning. Tapi yang pertumbuhan terkena Mostin itu dia lebih pendek dibanding yang pertumbuhan normal. Dan itu biasanya kalau adik-adik dengar di posyandu itu tiap bulan kan ada pengukuran tinggi dan berat badan, sebenarnya untuk mendeteksi balita-balita di sekitaran kita itu apakah semua sudah tumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhan yang telah direkomendasikan ya. Kita nggak pernah namanya kekeringan sampai ada nggak bisa panen padi juga nggak pernah. Jadi kira-kira apa penyebabnya? Ya mungkin karena gizi akut, ketidakseimbangan gizi yang tidak diperoleh oleh tubuh manusia itu sendiri akhirnya menyebabkan kalau ibu hamil dia kekurangan gizi, bahkan sampai janinnya akhirnya juga kekurangan gizi. Akibatnya muncul penyakit-penyakit gizi ini tadi di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa SMK Muhammadiyah 5 Jember dalam mengelola ikan tongkol menjadi produk deker serta meningkatkan kemampuan wirausaha dari siswa SMK Muhammadiyah 5 Jember. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Industri Pertanian dan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember.